Jadi, kali ini saya akan memasang pancing sidat. Sudah lama saya tidak mencobanya. Nah, di sini saya akan memasangnya. Saya akan mengeceknya dulu. Sepertinya satu pancing cocok dipasang di sini. Di bawah akar pohon ini juga cocok. Sedang asik mengecek tempat untuk pasang pancingnya, di semak-semak saya mendengar sesuatu. Wah, ternyata ada seekor ular yang lagi cari makan. Ular ini kerap disebut dengan ular tambang. Sekali lagi, saya melihat proses rantai makanan seperti ini. Dalam piramida rantai makanan, ular berada di puncak dengan teman-temannya yang lain dari 4 tingkat rantai makanan. Dari tingkat pertama, ada namanya produsen, organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri untuk mendapatkan energi, seperti tumbuhan, alga, jamur, dan lain-lain. Ada konsumen primer, hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, seperti kambing, ulat, belalang, kumbang, dan lain-lain. Ada konsumen sekunder, biasanya diisi hewan karnivora atau pemakan daging. Dan puncak rantai makanan, ada konsumen tersier, hewan omnivora pemakan segalanya, dan juga hewan karnivora yang ganas. Mari kembali ke topik lagi. Saya sudah menyiapkan 7 pancing sidat, dan untuk umpannya saya pakai belut yang sudah saya potong-potong. Setelah memasang umpannya, satu saya pasang di sini. Ini pancing kedua, untuk ketiga, dan saya ikat di ranting ini. Sepertinya pancing keempat bagus dipasang di sini. Pancing kelima di sini. Untuk pancing keenam, saya simpan di situ. Spotnya sepertinya meyakinkan. Dan untuk pancing terakhir, saya pasang di sini. Lalu saya ikat di akar. Semua pancing sudah saya pasang. Tinggal mengeceknya lagi besok pagi. Jadi semalam full hujan. Dan pagi hari ini masih mendung. Sesampainya di tempat pasang pancing sidat yang kemarin, waduh, sungainya banjir cuy. Coba lihat saja, pohon yang tempat saya menyeberang hampir tenggelam. Di situ ada satu pancing sidat yang saya pasang. Di bagian bawah sana ada satu juga. Saya langsung saja mengecek pancingnya. Untuk pancing pertama, saya cari-cari kayu pengaitnya, tapi tidak dapat cuy. Pancing kedua juga sama. Untuk pancing ketiga, putus. Pancing keempat sama, putus juga. Pancing kelima di bawah nyangkut, lalu saya tarik, akhirnya putus. Dan pancing keenam dan ketujuh, kosong cuy. Waduh, padahal masih pagi, saya sudah boncos. Dan ini yang bukan saya harapkan cuy. Jadi air sungainya berasal dari gunung sana. Dan di sepanjang sungai ini, saya memasang pancingnya. Katanya kalau sungai lagi banjir, sidat keluar dari sarangnya mencari makan. Tapi kali ini, saya boncos cuy. Siang hari sekitar jam 2, mulai cerah. Tapi masih mendung. Saya masih berjalan-jalan di pinggir sungai, mencari lauk untuk teman nasi siang ini. Beberapa lama berjalan, saya melihat pohon singkong. Wah, ini tidak bisa dibiarkan cuy. Dan harus segera diambil. Waktunya memetik sayur alam. Pohon-pohon singkong di pinggir sungai ini tumbuh liar. Lagi memetik daun singkong, ternyata sayur pakis juga ada tumbuh di sekitar sini. Baguslah kalau begitu, ada sayur tambahan. Nah, segini sudah cukup. Tinggal diolah. Nyalakan apinya dulu cuy. Dan setelah apinya menyala, saya merebus daun singkong dan pakisnya yang sudah saya cuci. Tinggal menunggu sekitar 10 menitan sambil diaduk-aduk. Nah, sayurnya sudah menyusut, jadi tandanya sudah masak. Setelah sayurnya saya angkat, lalu saya memisahkan antara pakis dan daun singkongnya. Karena daun singkongnya saya akan olah lagi jadi lauk yang berbeda.
Saya tiriskan dulu airnya sampai benar-benar kering. Setelah dirasa cukup kering, saya memotong-motongnya. Nah, jadinya seperti ini. Menambahkan bawang putih yang sudah saya haluskan dan penyedap rasa ditambahkan. Tepung maizena secukupnya, lalu diaduk rata. Setelah semuanya menjadi satu kesatuan, lalu saya tekan-tekan sampai bulat seperti tekad. Ditusuk pakai bambu saja cuy. Kalau pakai tiang listrik, tusukannya kebesaran cuy. Dan jadinya 3 tusuk saja. Cukuplah untuk 1 orang. Untuk proses selanjutnya, saya akan membuat bumbu kacang. Menumis bawang merah sampai baunya harum. Menambahkan bumbu kacang yang sudah saya haluskan bersama cabai, bawang merah, bawang putih, gula aren, kecap, dan penyedap rasa. Sedikit air biar sambalnya tidak kering kerontang. Oh iya, jangan lupa diaduk-aduk. Oke, bumbu kacangnya sudah jadi. Tinggal daun singkongnya saya bakar, biar ada rasa smokinya. Jadi, tepung maizena ini membantu merekatkan daun singkongnya, biar gampang dibentuk. Nah, daun singkongnya sudah matang. Tinggal mempertemukannya dengan nasi. Oh iya, hampir lupa dengan bumbu kacangnya yang saya masak tadi. Langsung saya campurkan dengan sayur pakis dan daun singkongnya. Dan ini dia, sate daun singkong, sayur pakis, bumbu kacang ala anak Tenggara. Mari kita coba. Bumbu kacangnya mantap cuy. Saya mencoba sayur pakisnya dulu. Rasanya sangat nikmat. Bumbu kacang yang gurih, sayur pakis yang lembut, dan sedikit renyah, perpaduan yang sempurna. Untuk sate daun singkongnya, rasanya enak juga, tapi sedikit alot. Karena saya tidak menambah garam dan soda kue saat merebus tadi. Tapi tidak apa-apa, sate daun singkongnya masih enak untuk dinikmati. Sebenarnya sate daun singkongnya juga masih bisa untuk digoreng. Tapi karena minyak saya bawa tidak ada atau tidak cukup, jadi saya panggang saja. Dan memang saya mau membakarnya. Setelah makan, jangan lupa minum cuy, biar tambah kenyang. Hari ini bukan rezeki. Tidak ada sidat yang didapat. Karena hari mulai sore, saya pun balik pulang. Dan sapi-sapi juga pun pulang. Karena kemarin belum dapat sidat, sekarang saya pergi ke sungai memasang pancing sidat lagi. Satu persatu pancing saya pasang, umpannya pakai udang. Ada 10 pancing yang saya pasang. Besoknya saya akan pergi mengecek pancingnya. Untuk pancing pertama, umpannya habis. Pancing kedua juga sama. Pancing ketiga, umpannya juga habis. Keempat dan kelima juga sama. Pancing keenam juga habis. Ketujuh juga sama. Sepertinya umpannya dimakan sama kepiting. Untuk pancing ke-8 dapat ikan gabus. Ukurannya kecil dan ternyata sudah berbau, jadi tidak layak untuk dimakan. Pancing ke-9 dan ke-10 juga umpannya habis. Jadi hari ini saya akan mencari umpan dulu. Pas juga pagi ini mendung. Sekarang saya sudah di sawah lagi. Pertama, saya akan mencari sarangnya dulu. Nah, lubang belutnya sudah dapat. Mari kita tes. Setelah beberapa lama, umpannya dimakan cuy. Langsung saja saya tarik. Dan 1 poin sudah berhasil saya amankan. Ukurannya kecil, tapi cukuplah untuk umpan. Untuk lubang selanjutnya, belutnya mau keluar dari sarangnya. Dan tadi itu suara belutnya. Belut menyedot untuk melahap mangsanya. Coba dengarkan lagi.
Setelah berkeliling dan tidak ada lagi tarikan belut, saya beralih memancing ikan. Di sini umpan saya dimakan ikan. Strike. Aduh, lepas cuy. Setelah beberapa lama, saya kembali mendapat tarikan. Dan ternyata dapat. Satu ikan betok berhasil saya amankan. Lagi memasang umpan, tapi ikannya lepas. Tidak apa-apa, itu bukan masalah serius. Lalu pancing kembali saya turunkan. Saya memancing tidak sendiri. Tadi saya melihat orang memancing. Saya kepikir, daripada tidak dapat lauk hari ini, jadi saya ikut memancing juga. Setelah beberapa lama memancing, inilah hasil buruan hari ini. 5 ikan wader, 1 ikan lohan, dan 2 belut. Setelah memasang semua pancing sidat, saya mencari tempat yang pas untuk memasak hasil buruan hari ini. Perut juga sudah mulai lapar. Daun genjer yang saya petik tadi, saya langsung bersihkan saja, lalu rebus sampai masak. Lalu saya membersihkan ikan hasil tangkapan tadi. Langsung saya menggorengnya. Oke, penggorengan sesi pertama sudah selesai. Sekarang penggorengan sesi kedua. Tadi juga saya sudah memasukkan bahan-bahan untuk sambelnya. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai. Sedikit penyedap rasa secukupnya, biar rasanya mantap betul. Tambah kecombrang. Setelah itu, saya jadikan satu kesatuan. Dan ini dia, ikan goreng sambal bawang kecombrang dan daun genjernya sudah jadi. Dan siap dinikmati. Maaf ada asap cuy. Rasanya sangat nikmat, apalagi lagi lapar. Ikan dan sambal bawang kecombrangnya perpaduan yang sempurna. Ikan segar hasil tangkapan memang paling nikmat kalau langsung diolah. Oh iya, mohon maaf kalau videonya gelap dan saya juga tidak bawa senter. Kalau begitu, saya lanjut makan dulu. Pagi hari, saya pergi mengecek pancing. Kemarin, saya memasang 14 pancing sidat. Ada 9 di sungai ini, dan ada 5 di area sawah. Untuk pancing pertama, di bawah nyangkut, lalu saya tarik paksa, akhirnya putus. Pancing kedua, umpannya masih ada. Untuk pancing ketiga, saya melihat talinya melawan arus sungai. Lalu mengikuti talinya, pancingnya tersangkut di akar. Wah, ternyata saya dapat sidat cuy. Ukurannya bisa dibilang kecil, tapi segini enak dimakan. Satu sidat berhasil saya amankan. Sidatnya mulai lemas karena tadi mau mencoba melepaskan diri. Untuk pancing keempat, saya dapat juga cuy. Tapi lihatlah apa yang saya dapat. Pancing ini dapat ular. Ular. Ternyata ular makan belut juga ya. Saya baru tahu. Di sini saya sempat diam karena bingung mau bagaimana. Ini adalah ular air. Habitatnya memang antara sungai dan persawahan. Walau berbisa rendah, tapi harus hati-hati juga kalau melihat ular ini. Pancing kelima, umpannya masih ada. Keenam, ternyata dapat lagi cuy. Dan yang ini ukurannya sedikit lebih besar dari yang sebelumnya. Sudah 2 sidat yang saya amankan. Saya lanjut mengecek pancing lainnya. Pancing ketujuh dapat ular lagi. Kedelapan umpannya masih ada. Saat mengecek pancing ke-9, di sini saya bingung. Jadi pancingnya saya simpan di sini, tapi naik ke darat. Setelah melihatnya lebih dekat, ternyata pelakunya adalah biawak.
Ini adalah bekas ekornya. Untuk umpannya juga sudah habis. Sepertinya pancing ini tidak ada rezekinya. Di sini juga saya melihat bekas kakinya. Besar cuy. Hampir sepertiga dari tangan saya. Lima pancingnya berada di area sawah ini. Pancing ke-10 umpannya masih ada. Ke-11 dan 12 umpannya juga masih ada. Dalam hutan rumbia ini ada 2 pancing lagi. Untuk pancing ke-13 saya sangat bingung. Coba lihat saja tangkapan hari ini di mangsa penghuni rumbia ini. Sepertinya ukurannya cukup besar karena berani memangsa tangkapan saya. Wah, ini tinggal rahangnya saja. Tapi saya jadi heran. Apa ini ikan gabus atau sidat? Ada yang tahu ini rahang apa? Ternyata ada monster ganas penghuni rumbia ini. Pancing terakhir yang ke-14. Umpannya habis. Mari keluar dari hutan rumbia. Syukurnya ada 2 sidat yang saya dapatkan hari ini. Mari kita olah sidatnya. Bahan-bahannya saya sudah siapkan. Apinya saya nyalakan dulu. Di sini saya akan pakai baranya saja. Lalu saya bersihkan, memberi perasan belimbing hulu biar lendirnya hilang dan juga tidak amis. Memotong-motongnya jadi 2 bagian saja. Untuk 1 ekornya lagi saya bawa pulang untuk dimakan orang rumah. Nah, sidatnya sudah bersih dan siap untuk dibakar. Selanjutnya saya mencari bambu untuk tusukan sidatnya. Lalu memotong-motongnya jadi beberapa bagian. Sepertinya 2 saja cukup. Setelah itu saya raut dan bersihkan. Jadi baranya sudah siap. Berarti sidatnya tinggal dibakar saja. Jangan lupa dikipas sambil dibelak-balik. Hampir lupa, dan satu lagi. Setelah mengambil bambu, di sini saya membuat tumbukan untuk sambelnya. Karena saya tidak membawa ulekan, jadi saya pakai bahan langsung dari alam saja. Lalu membersihkan bagian pinggir dan dalamnya. Nah, ini sudah jadi. Sidat bakarnya juga sudah masak. Tinggal membuat temannya saja, yaitu sambal. Karena ada lalat, sidatnya saya tutup dulu pakai daun sungai ini. Siapkan penggorengan dan setelah itu masukkan minyak. Saya masukkan bahan-bahan sambalnya. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai. Lalu diaduk-aduk sampai semuanya layu. Setelah layu, saya masukkan ke dalam wadah bambu tadi. Sebelum mencampurnya jadi satu kesatuan, cari dulu posisi yang nyaman cuy. Tidak lupa memasukkan beberapa helai kecombrang yang sudah saya iris-iris. Dan juga penyedap rasa. Lalu mencampurnya. Saya membuat sambalnya sengaja tidak terlalu halus, biar rasanya lebih menendang lagi. Sentuhan terakhir tinggal dikasih minyak panas. Seperti ini jadinya, sambal yang nikmat kan? Tinggal mempertemukan sambal dengan yang lainnya. Dan sidat bakar sambal bawang kecombrangnya siap untuk dinikmati. Dari wanginya sungguh menggoda. Sambalnya juga tidak kalah enak. Untuk sidatnya jangan ditanya lagi enaknya, apalagi sudah dicampur dengan sambal. Sudah lama saya tidak merasakan enaknya sidat. Selain dagingnya yang lembut dan enak, sidat juga salah satu sumber protein yang tinggi. Bahkan bisa melebihi ikan salmon. Jadi akan sangat bermanfaat bagi anak yang dalam masa pertumbuhan. Ini adalah salah satu pengolahan sidat yang sederhana dengan cara dibakar, tapi rasanya nikmat. Ada banyak lagi cara yang nanti saya akan perlihatkan.
Makan di alam akan terasa berkali-kali lipat nikmatnya. Rasanya mau nambah lagi. Baiklah kalau begitu, saya makan dulu. Tidak terasa makanan saya sudah habis. Dan setelah itu, saya kembali pulang. Oh iya, terima kasih sudah menonton video ini. Dan semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.